Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Megawati Putri dari kelas 12-10. Nah, tujuan aku membuat tugas video ini adalah untuk memenuhi tugas sejarah dari sejarah, yaitu Pak Asep Ucu Suhara. Alasan kenapa aku membuat video vlog karena aku suka jalan-jalan. Nah, teman-teman penasaran nggak aku mau vlog kemana? Yuk ikutin terus keseruannya. Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau ajak teman-teman buat ikut mengeksplorasi mengenai sejarah rumah adat Panjalin. Tentunya sebelum kita ingin mengetahui dan menelusuri mengenai sejarah rumah adat Panjalin, kita harus tahu terlebih dahulu tempat rumah adat Panjalin itu ada di mana. Karena jika kita tidak mengetahui tempatnya, maka kita tidak akan bisa menelusuri dan mengeksplorasi rumah adat Panjalin tersebut. Nah, kebetulan aku juga belum tahu rumah adat Panjalin itu ada di mana. Makanya aku memutuskan membuka Google Maps agar aku tahu jalan menuju rumah adat Panjalin tersebut. Teman-teman bisa lihat di videonya, aku melewati jalan-jalan kemana aja. Selama di perjalanan menuju ke rumah adat Panjalin, aku sangat menikmati suasananya. Karena bisa teman-teman lihat sendiri, cuacanya begitu cerah dan juga sangat mendukung. Selain itu, mata kita disuguhi oleh pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Oh iya teman-teman, aku lupa buat ngasih tahu kalau misalkan teman-teman ingin mengunjungi rumah adat Panjalin, teman-teman tidak perlu menyiapkan uang untuk harga tiket masuk. Karena ketika teman-teman mengunjungi rumah adat Panjalin, tidak ada tiket yang harus dibeli. Jadi teman-teman bisa mengeksplor rumah adat Panjalin itu sepuasnya, tanpa ada bayaran apapun. Nah, yang perlu teman-teman siapkan yaitu uang untuk membeli bensin. Karena pulang dan pergi membutuhkan atau menghabiskan beberapa liter bensin. Apabila teman-teman sudah menemukan gada-gada yang bertuliskan selamat datang di Desa Panjalin Kidul, nah teman-teman bisa saja langsung masuk ke gada-gada dan ikutin terus jalannya. Dan nanti bakal ada palang yang bertuliskan rumah adat Panjalin. Nah teman-teman bisa saja langsung ikuti arahan dari papan tersebut. Tidak jauh dari palang atau papan arah yang bertuliskan rumah adat, maka teman-teman akan langsung melihat gang kecil yang di atasnya ada tulisan selamat datang di situs rumah adat Panjalin. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke gangnya dan teman-teman akan melewati beberapa rumah warga untuk menuju ke lokasi rumah adat Panjalin. Nah, teman-teman, ada sedikit cerita lucu nih. Setelah aku melewati beberapa rumah warga, tanpa aku sadari, aku telah melewati rumah adat Panjalin. Dan salahnya aku tidak menoleh ke kanan ke kiri dan hanya memfokuskan melihat ke Google Maps. Nah teman-teman, itu tadi rute jalan yang aku lewati untuk menempuh ke rumah adat Panjalin. Bisa teman-teman lihat sendiri, perjalanannya cukup panjang dan memakan waktu 1,5 jam. Dan perkiraan jarak tempuhnya itu kurang lebih 34 km. Dan inilah lokasi rumah adat Panjalin.
Oke teman-teman, jadi sekarang aku sudah berada di lokasi rumah adat Panjalin, yang konon katanya bangunan ini sudah berdiri hingga 500 tahun lebih. Selain itu, rumah adat Panjalin adalah saksi bisu penyebaran Islam di Majalengka. Teman-teman penasaran gak sejarah lebih dalam mengenai rumah adat Panjalin ini? Jika teman-teman penasaran, yuk simak baik-baik videonya. Rumah adat Panjalin merupakan bukti peninggalan bersejarah yang dibangun pada masa Sunan Gunung Jati saat menyebarkan Islam di wilayah Jawa bagian barat. Tempat ini berlokasi di Blok Dukuh Tengah, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya. Rumah adat ini dibangun pada zaman Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ini rumah adat Panjalin yang jadi saksi bisu penyebaran Islam di Majalengka. Bangunan ini berdiri pada akhir abad ke-14. Meski sudah berusia lebih dari 500 tahun, rumah adat Panjalin ini masih kokoh. Rumah adat Panjalin mengambil konsep rumah panggung dengan 16 tiang penyangga di bawahnya, yang seluruh bagian rumah ini dibuat menggunakan kayu jati. Dibangunnya rumah adat Panjalin ini berawal pada saat Sunan Gunung Jati memerintahkan Syekh Syahroni atau yang dikenal dengan Pangeran Atas Angin untuk menyebarkan Islam di wilayah barat Pulau Jawa. Misi pertama Pangeran Atas Angin kala itu adalah mengajak penguasa Raja Galuh untuk memeluk agama Islam. Saat menjalankan tugasnya, Pangeran Atas Angin kemudian bertemu dengan utusan kerajaan Mataram, yakni Nyi Larasati. Keduanya pun menikah dan memilih tinggal di sebuah hutan yang penuh dengan pohon rotan. Pangeran Atas Angin kemudian dikaruniai seorang putri yang bernama Saeruni. Setelah Saeruni dewasa, lalu Saeruni bertemu dengan Raden Sanata, seorang santri dari pesantren Pagar Gunung yang juga masih keturunan darah biru dari kerajaan Talaga. Kemudian Raden Sanata yang terpikat oleh kecantikan Saeruni, ia berusaha untuk meminang Saeruni. Namun, ayah Saeruni memberikan satu syarat kepada Raden Sanata. Raden Sanata diharuskan membabat seluruh hutan rotan yang begitu luas. Raden Sanata akhirnya bisa memenuhi syarat itu. Kemudian dibangunlah sebuah rumah panggung. Rumah panggung itulah yang saat ini menjadi rumah adat Panjalin. Selain itu, rumah adat Panjalin ini menjadi saksi bisu dari perang kedongdong antara pasukan Bagus Rangin dan kolonial Belanda sekitar tahun 1812 hingga 1816. Saat perang kedongdong terjadi, rumah adat Panjalin dijadikan tempat berlindung oleh pasukan Ki Bagus Rangin. Saat itu gerombolan kolonial Belanda mengejar pasukan Ki Bagus Rangin, namun mereka tidak melihat apapun saat sampai di rumah ini. Jadi seolah-olah pasukan Ki Bagus Rangin tidak terlihat dan dilindungi. Kemudian saat gerombolan kolonial Belanda tertidur, pasukan Ki Bagus Rangin menjahilinya dengan cara mencoret-coret wajah dari gerombolan kolonial Belanda. Saat mereka terbangun, mereka pun terkejut dan menganggap ada kehidupan tak kasat mata di lokasi tersebut. Persis di sebelah kiri pintu masuk terdapat sebuah kalimat dengan ejaan kuno yang berbunyi "Mutus karuhun pegat katurunan". Kalimat tersebut membentuk sebuah lingkaran dan dibuat oleh keturunan Raden Sanata ke-10, yakni Bapak Jumhari. Di bagian tengah lingkaran tertulis kata lainnya dengan menggunakan ejaan Latin yaitu munafek. Terdapat pesan yang cukup mendalam melalui kalimat tersebut, yakni orang yang menghilangkan peninggalan orang tua zaman dulu sama dengan orang yang memutuskan kekeluargaan. Itu sama dengan perbuatan munafik. Oke teman-teman, itu tadi keseruan vlog aku yang mengulas tentang sejarah rumah adat Panjalin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.